Dari pidato di Rakernas bisa disimpulkan kalau Megawati juga tidak peduli lagi dengan Jokowi. Mau ngapain terserah deh, pokoknya tidak ada lagi nama Jokowi di PDIP. Bagi yang masih berharap pertemuan bisa terjadi, mungkin harus bersabar, atau mungkin harus kecewa. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siward. Dalam acara Rakernas PDIP, Jokowi tampaknya menjadi sosok yang paling disorot. Jokowi dulu adalah kader yang paling dibanggakan, tapi sekarang menjadi orang yang paling dijauhi. Jokowi tidak lagi dianggap ada oleh PDIP. Dia mau ngapain, mau kemana, terserah, dan PDIP tidak peduli lagi. Jokowi tidak diundang dan sebagai gantinya Jokowi berada di Jogja sambil bagi-bagi sembako kepada warga. Ini adalah bukti kalau hubungan PDIP dan Jokowi dan Gibran sudah putus. Mau resmi atau tidak resmi, Jokowi tidak bisa ambil jalan lain untuk kembali ke PDIP. Pintu sudah tertutup, mungkin digembok berlapis. Di acara Rakernas, Megawati memberikan pidato. Salah satunya saat dia menyindir soal MK yang fungsinya tidak maksimal. MK dibentuk di era Megawati, jadi dia merasa lembaga yang dia bentuk, tapi sekarang dipakai dengan cara yang tidak baik. Dan ketika MK menjadi seperti sekarang, Megawati bertanya, ini salah siapa? Sejumlah peserta langsung menjawab dengan kompak, meneriakkan satu nama yaitu Jokowi. Ini akan menjadi sejarah yang tidak akan bisa terhapus. MK akan selalu membuat orang teringat dengan Jokowi dan Gibran. Meskipun tidak ada pernyataan resmi bahwa Jokowi berada di balik manuver MK, tapi orang-orang percaya nama Jokowi ikut terseret. Apalagi Gibran, awalnya bilang tidak mau, tapi diam-diam dia menyusun rencana untuk menyambut peluang. Dan ketika MK memutuskan Gibran memenuhi syarat, dia langsung lompat dan tancap gas. Ingat MK, ingat Jokowi, dan ingat Gibran. Pemikiran ini bakalan susah dihapus karena dampaknya sangat dahsyat. Kejadian seperti ini adalah yang pertama kalinya di Indonesia. Bahkan di era Soeharto aja tidak pernah ada kejadian seperti ini. Ketika ditanya kenapa PDIP tidak mengundang Jokowi dan Gibran, tidak ada penegasan apakah ini adalah bukti Jokowi bukan lagi bagian dari PDIP. Jarod Saiful Hidayat mengatakan jika ada anggota partai yang melanggar konstitusi dan etika, secara otomatis status keanggotaan di partai akan hilang. Yang bersangkutan bukan lagi melanggar ADART partai, tapi sudah melanggar konstitusi. Jokowi tidak ada harganya lagi di mata PDIP karena proses pemilu yang dianggap sangat brutal. Hingga saat ini Jokowi irit bicara kenapa dia tidak diundang ke acara Rakernas PDIP. Selain itu, Jokowi juga berada di posisi tidak mau membalas pernyataan apapun dari PDIP. Saya anggap Jokowi tidak mau membuat situasi makin panas. Lagi pula, Jokowi dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika dia melakukan konfrontasi, maka PDIP akan meladeni. Jika melihat kesalnya PDIP terhadap Jokowi, bisa jadi PDIP akan senang beradu argumen dengan Jokowi. Ini bukan karakter Jokowi untuk melawan balik, sehingga ya begini-begini aja. Sabar, tidak komentar, dan irit bicara. Yang paling ribut biasanya pendukung Jokowi. Mereka akan sibuk teriak mengatakan PDIP partai sombong, kayak anak kecil, nggak bisa move on, dan pendendam. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh mereka. Kalau PDIP mengundang Jokowi, mereka malah besar kepala. Selain itu, Megawati membahas sedikit soal jatah menteri yang saat ini menjadi rebutan banyak parpol. Menurut Partai PAN, itu namanya bukan rebutan, tapi usulan jabatan menteri. Dan itu bukan masalah karena memang tidak ada aturan yang melarang. Sedangkan Demokrat, mereka bilang tidak ada namanya rebutan jatah menteri. Demokrat menyerahkan semuanya ke Prabowo. Saya cuma penasaran, gimana kalau misalnya Prabowo memutuskan bahwa Demokrat cukup dapat 1 kursi menteri saja? Kira-kira AHY bakal rela
Atau malah merengek ketemu bapaknya sambil curhat? Tidak ada yang namanya hak prerogatif presiden kalau harapan jauh di bawah kenyataan. Apakah kalian percaya? Dengan kondisi sekarang, seharusnya pemerintah meringkas kementerian, bukan malah menambah. Apalagi sampai ada pembahasan untuk merevisi Undang-Undang Kementerian Negara. Ini tidak etis dan kelihatan jelas memang mau menambah menteri untuk menyelesaikan masalah di koalisi gemuk. Intinya, di Rakernas PDIP ada aroma kemarahan terhadap apa yang terjadi di dunia politik. Ini kemarahan dalam arti yang konstruktif, bukan marah mendadak dan membabi buta. Marahnya PDIP ada alasannya, yaitu konstitusi dilanggar, proses pemilu berantakan, pengerahan kekuasaan dan intimidasi. Jika ada satu orang yang menjadi objek kemarahan paling besar, maka dia adalah Jokowi. Menjelang Rakernas, seorang politisi PDIP membuat satu puisi berjudul Banteng yang Terluka. Isinya dia meminta supaya kader jangan jadi pengecut apalagi pengkhianat. Pengecut dan pengkhianat yang dimaksud di puisi itu, kalian sudah tahu siapa yang dimaksud. Selain itu ada obor api abadi Merapen yang dibawa langsung dari Grobogan, Jawa Tengah. Obor itu dibawa dengan cara berlari secara bergantian, menempuh jarak 500 km melewati 20 kantor PDIP sampai ke lokasi Rakernas PDIP di Ancol. Lari membawa obor ini ada maknanya. Salah satunya adalah setiap kader bisa mengalahkan egonya sendiri, harus bisa mengalahkan dirinya sendiri dari ambisi kekuasaan, bisa mengalahkan diri sendiri dari berbagai godaan gemerlap kekuasaan. Kira-kira ini menyindir siapa lagi? Kalian sudah tahu kan? Dari sekian banyak masalah-masalah yang diutarakan oleh Megawati, tokoh sentral dari semua masalah ini adalah Jokowi. Makanya saya bilang hubungan Jokowi dan PDIP itu sangat susah diperbaiki. Kalaupun bisa, butuh entah berapa tahun. Saya setuju dengan beberapa pengamat yang mengatakan peluang Megawati bertemu dengan Prabowo lebih besar ketimbang bertemu dengan Jokowi. PDIP tidak ada masalah dengan Prabowo dan Gerindra. Tapi dengan Jokowi dan Gibran, ini kayak badai kencang. Saya sempat membaca kalau pertemuan Jokowi dan Megawati sulit terjadi karena ada yang menghalangi. Saya justru melihat Megawati yang memang tidak mau bertemu dengan Jokowi. Biarpun katakanlah ada yang menghalangi, kalau Megawati mau ketemu, tidak ada yang bisa melarang. Dari pidato di Rakernas bisa disimpulkan kalau Megawati juga tidak peduli lagi dengan Jokowi. Mau ngapain terserah deh, pokoknya tidak ada lagi nama Jokowi di PDIP. Bagi yang masih berharap pertemuan bisa terjadi, mungkin harus bersabar atau mungkin harus kecewa. Apalagi pendukung Jokowi yang berharap bisa menggoreng narasi pertemuan ini, pasti bakalan sakit hati. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.